Halo, balik sama gue ke Rafael Wawancara Andromeda dan balik sama gue di konten itu ya anime news gitu aja. Jadi setelah video sebelumnya gitu ya IMV dari Eminence of Shadow ya kan, setelah sekian lama kira keluar juga IMV gitu ya, dan mungkin bakal gue re-edit gitu ya dibandingkan remake itu lagi. Gue mungkin gue re-edit yang mungkin nanti ada beberapa scene tuh yang eh, nggak kurang enak aja gitu dilihat gitu ya, kayak nggak puas lah ya mungkin nanti setelah dua video AMV. Jadi kan AMV kan lama itu udah cukup lama juga, jadi ya lihat aja nanti lah ya. Dan sekarang animis dulu gitu ya buat minggu ini, buat record tanggal 17 bulan Januari 2023 ya. Ada tiga seperti biasa, ada dari Made in Abyss yang dapat sequelnya, ada dari adaptasi anime baru ya kan, yang formatnya itu source-nya dari manga ya kan, format TV ya, dan masih TBA karena baru diumumin juga adaptasinya. Dan gue udah cari juga sinopsisnya. Terus ada ini ya Enshin Magus ya kan, itu yang dapat season 2 nya lagi. Itu gue juga pernah ngasih tau kalian juga, ini anime itu dapat uh, adaptasi animenya gitu ya, karena udah keluar tanggal rilisnya, tanggal debutnya, walaupun masih lama gitu ya kan. Dan juga gue dengar kabar itu ya kan, Netflix udah nggak itu anime lagi, jadi udah nggak ngeluarin anime lagi ya untuk di Netflix ya, katanya lebih karena menontonnya sedikit dan lebih cuan ke K-pop ya, drakor gitu cuy ya. Ya karena ya platform-platform ya anime sekarang udah cukup banyak gitu ya, udah cukup banyak ya, dan gratis. Netflix bayar gitu, kalaupun ya kalian nggak cuma nonton anime sih, bisa nonton yang lain-lain juga ya, maksud gua ya ada yang gratis ya, kalaupun nonton iklan sih, nonton iklan juga dan segala macam ya, kenapa enggak gitu ya. Karena ya kalau buat nonton anime doang ya mending uh, yang itu sih ya, yang dibandingkan kalau buat nonton anime doang bandingkan bayar Netflix mahal ya sebulan ya kan, cuma buat nonton anime doang kayak sayang aja gitu ya kalau nggak sambil nonton filmnya gitu ya. Jadi kita langsung aja ke ini dulu mungkin ya, Ancient The Ancient Magus Bridge ya, ini yang season satunya nih gue nonton ya, keren banget. Dan ini Slice of Life ya kan, dan uh, fasenya tuh ya agak cukup lama gitu ya, tapi gue suka. Gue kasih rating ini 8/10 gitu ya, 8/10 untuk animenya. Kalaupun bisa ngasih koma, gue juga tetap ngasih 8 pas. Jadi emang menurut gue emang bagus aja gitu ya, dari latar belakang masing-masing karakternya, terus kenapa seperti ini, kenapa seperti itu keren banget menurut gue. Dan ya slice of life gitu ya, emang lambat ya fasenya gitu ya. Nah ini lagi itu kita pernah juga ngeliat yang trailernya itu, dia itu di sekolah ya kan, dan karakternya ini yang cewek ini tadinya itu dia di kayak jual gitu ya, penjualan manusia, terus dibeli sama something gitu ya, yang ini gitu ya, ada, dan dia lah ya penyihir gitu ya. Dan dia kenapa bisa begitu juga ada ceritanya ya di season 1. Jadi belum nonton season satunya, gue saranin nonton season satunya karena emang keren keren banget gitu ya untuk season pertamanya gitu ya. Ini trailernya ya kan kayak gini ya kan, di sekolah gitu ya. Setelah di season 1 tuh nggak ada sekolah-sekolahan ya, lebih ke explore masing-masing karakternya, terus dunianya kurang lebih gimana, dan ngenalin magicnya gitu ya, lebih ke ngenalin magicnya sih ya, lebih nonjolin ini tuh emang magic gitu ya, magic. Dan pasti slice of life gitu ya, fantasi juga gitu ya, karena emang keren banget gitu ya Pak, untuk fantasinya gitu ya. Jadi yang season 2 sekolah gitu ya, setelah season 1 nggak ada sekolah-sekolahannya seingat gue. Dan ya cukup visualnya gitu ya, lebih bagus gitu ya dibandingkan season 1 ya, karena juga emang tahun rilis ya boy ya kan, rilisnya ini itu ya apa namanya tuh. Nah ini bahkan ini OVA-nya ya, atau OVA-nya 2016 gitu ya. Nah ini season satunya tuh 2017, bahkan untuk season satunya itu
tahun 2017, dan yang garap IT gitu ya. Ya sudah gede juga gitu ya, maksudnya 2017 udah lama banget gitu ya, 24 episode, dan sekarang itu akhirnya dia dapat season keduanya. Dan yang garap studio Kafka, yang dari secara visualnya juga nggak aneh-aneh banget ya, nggak jauh banget visual kayak season satunya, cuman ya style studionya Kafka ya, dan enak aja dilihat gitu ya. Dan kalaupun ya ada perubahan lah ya visualnya ya nggak bohong sih, beda studio pasti ada perubahan dari segi visual, tapi nggak nggak signifikan banget lah ya. Jadi masih season 1, nonton season 1 lanjut season 2 masih nggak aneh aja di mata gitu ya. Kalau beda banget kan aneh di mata. Kalau ini menurut gua nggak ya, yang lebih keencan kalau kalian lebih bagus gitu ya. Dari season satunya kayak emang tahunnya aja yang beda gitu ya. Mungkin kalau season satunya WT garap tahun sekarang mungkin bakal bagus juga kayak gini gitu ya. Nah ininya nih ya, kalau kalian jago gambarnya gitu ya, jago gambar atau ngerti animasi ya. Tadi ada Cokomulus juga gitu ya. Dan kayaknya untuk anime ini season satunya nggak ada CGI ya seingat gua, dan season 2 nya harusnya enggak juga deh, karena seingat gua ini anime tuh nggak ngularin itu kayak musuh tuh yang banyak banget, yang kayak Attack on Titan gitu, yang banyak banget, terus detailnya banget gitu. Kayak Titan kan detail banget tuh ya, kerutannya segala macem ya. Seingat gue ini enggak gitu ya. Dan itu dari Enshin Magus gitu ya, Magus Enshin ya, mau sukai no Yome gitu ya. Dan selanjutnya ada Made in Abyss yang dapat sequelnya nih, babynya nggak bisa gue poter ya, Kodakawa ya, emang udah pasti copyright kalau dari Kodakawa ya kan. Kalian bisa lihat sendiri aja nanti di deskripsi linknya gitu ya. Nah ini Made in Abyss salah satu series yang bagus banget ya, dan udah banyak seriesnya yang belum gue tonton ya, jadi menjadi masuk list anime bagus yang belum gue tonton ya. Ada Fate Grand Order ya, Fate series gue juga bagus dan belum nonton. Main Abyss juga belum. Dan ini gue tanya temen gue, karena untuk ceritanya itu konfliknya bakal itu banget katanya ya, tapi karena gue nggak nonton juga, jadi gue nggak tahu gimana. Tapi katanya untuk konfliknya Made in Abyss itu intens banget ya, ceritanya dapat banget ya. Jadi alurnya bukan alur yang ringan ya, tapi berat gitu ya. Nah, ini pengumuman sequelnya gitu ya. Jadi untuk yang nonton Main ini Abyss ya, jadi dapat cerita baru gitu ya, cerita baru gitu yang menambah di season sebelumnya mungkin ya kurang, karena gue nggak nonton juga gitu ya. Untuk Main in Abyss series gitu ya, nggak bisa gue bahas banyak gitu untuk Made in Abyss karena gue juga belum nonton. Sini baru pengumuman doang kayak biasa, masih TBA kapan nggak tahu keluarnya. Dan source-nya digital manga sama kayak sebelumnya seingat gue sama kan digital manga juga. Jadi lihat aja ya, tunggu aja ya. Dan ini dari 2017 ya kan seriesnya keluarnya gitu ya, dan bisa bertahan sampai sekarang dengan rating 8 ke atas gitu ya, kan emang katanya ceritanya kompleks dan bagus banget. Dan terakhir ada dari Keken Yubiwa Monogatari ya, Tales of Wedding Ring ya. Anime bergenre action, ecchi, fantasi, harem, isekai, romance, supranatural, gila banyak genrenya cuy. Karena mungkin bobo wedding segala gitu, mungkin jadi romance-nya itu, tapi nggak tahu ada romance, harem, ecchi, isekai kan kita nggak tahu gimana jadinya gitu ya. Karena banyak juga yang harem juga gitu ya, ada romance juga ya kan, tapi nanti nggak tahu nih eksekusinya bakal gimana gitu ya. Gue bacain dulu ya sinopsisnya. Sato dan sahabatnya ya, Hime telah bersama selama yang dia bisa ingat. Jadi ketika dia mengatakan
kepada bahwa dia akan kembali ke dunia asalnya untuk menikah. Pikiran pertamanya adalah mengikutinya dan merusak pernikahannya. Semua berjalan sesuai rencana dan dengan ciuman dari Hime sendiri, Sato menjadi pengantin baru. Namun tanpa sepengetahuan Sato, pria yang menikahi Hime ditakdirkan menjadi pahlawan dengan kekuatan luar biasa dan menyelamatkan dunia. Apakah Sato siap menerima tantangan, atau apakah ini tanggung jawab yang terlalu berat untuk ditangani oleh siswa sekolah menengah gitu ya. Jadi cerita kurang lebih sampai kayak gitu ya. Ada satu sama sahabatnya, kayaknya sih sahabatnya cewek karena emang harem juga gitu ya. Jadi gendernya gitu ya, ya kan itu dia itu pengen kembali ke dunia asalnya gitu ya, buat menikah gitu ya. Cuman sayangnya doinya dia tuh itu gitu ya, apa nama tuh udah nikah gitu, apa nama udah dilamar lah ya, tinggal nunggu nikah gitu ya. Jadi rencana dia buat apa namanya tuh merusak pernikahannya dia karena emang pernikahan doinya dia gitu ya. Dan kebetulan doinya dia tuh emang ditakdirkan jadi pahlawan. Jadi dia juga si satunya harusnya punya chance waktu banyak, karena ya pahlawan harus memikirkan orang juga ya, orang-orang sekitar. Kenapa? Karena itu dia tidak boleh memikirkan dirinya sendiri gitu ya, demi itu ya Pak, demi nikah gitu ya. Keselamatan orang lain diabaikan gitu ya kan, tidak mungkin ya seorang pahlawan kayak gitu. Dan harusnya spare waktunya lebih banyak karena dia harus pahlawan ya, tau lah ya, berarti terus ngelahin suatu hal gitu ya. Terusnya dia juga punya, Sato juga punya waktu ya kan, karena juga pahlawannya juga ada job desknya dia sendiri gitu ya. Tapi ya bumerang juga ya, karena emang juga itu harus terima tantangannya kalau dilihat sinopsisnya dari pahlawannya. Jadi ya rada-rada sulit gitu ya, rada-rada sulit ya, rada-rada sulit cuy. Ini kita lihat aja nanti gimana. Ini kayaknya karakter yang akan dinikahinya cakep, dan mudah-mudahan pahlawannya nggak ugly bastard ya, nggak ubi gitu ya, dan nggak. Tapi kalau dibikin karakter jadi karakter ngeselin sih, itu bakal worth banget sih ya kalau dari sini, dari untuk villainnya gitu ya, bakal dijadiin ngeselin gitu ya. Dan tapi mudah-mudahan nggak ada tau lah ya, ada model kayak mau diapain gitu ya, ya mudah-mudahan nggak ada. Kalau nggak ada gitu ya tiba-tiba gitu ya, karena gue nggak langsung nonton gitu ya, gue liat beberapa klip dulu terus sampai ada gitu, gue bakal berhenti di tengah nontonnya gitu ya, karena gue malas banget ya ada anime yang tiba-tiba karakter ceweknya diapain itu, terus karakter utamanya gak bisa nyelamatin tuh apa gitu ya. Itu udah males banget gitu ya, jadi nggak jadi nonton. Itu juga salah satu alasan gue nggak nonton Goblin Slayer ya, karena katanya ada yang tergangbang gitu ya, si salah satu karakter ceweknya gitu. Jadi gue udah skip lah, males gitu ya. Jadi mungkin itu aja ya perjumpaan kita video kali ini, udah 13 menit. Dan ada yang mau tambahin, komen di bawah, dan menurut kalian bakal gimana gitu ya anime ini gitu cuy. Jadi sekian dari gue, goodbye, dadah.